Halo, perkenalkan nama saya Indah Fatmi Utari. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Pemprov Su tahun 2021, golongan 3, angkatan 1, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme. Berikut adalah mind mapping akuntabilitas. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ini sedikit berbeda dengan responsibilitas yang merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan dan memberikan bukti nyata terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai. 4. Memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang kelima adalah memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan 3. Peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, dimulai dari akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2. Akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. 3. Akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi dilakukan atas kerjasama kelompok. Jadi tidak ada lagi istilah saya, tetapi yang ada istilah kami. 4. Akuntabilitas organisasi, yaitu berupa hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya yaitu mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas ada 4. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi dan sebagainya. 3. Akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dan 4. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terdiri dari perencanaan strategis seperti RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP, kontrak kinerja, laporan kinerja atau LAKIP. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ada beberapa nilai yang harus diterapkan untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan 9. Konsisten. Framework akuntabilitas. Ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas, yaitu 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. Dan 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan.
Selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks. Transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan informasi bersandar pada beberapa prinsip, diantaranya maksimum akses limited exemption, permintaan tidak perlu disertai alasan, mekanisme yang sederhana, murah dan cepat, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, dan perlindungan pejabat yang beritikat baik. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah, yaitu bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Selanjutnya menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, yaitu PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. Menghindari perilaku curang dan koruptif. 1. PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. 2. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadi. 3. PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. 4. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. 5. PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korup. Dan 6. PNS memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. Hal ini termasuk fasilitas kantor dan peralatan, kendaraan, voucher biaya taksi, kredit korporasi kartu, dan pembelian barang dan jasa. Perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, misalnya PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, yaitu PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang akuntabel, yaitu mampu mengutamakan kepentingan umum dengan memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil, akuntabel, dan transparan. Berikut ini adalah mind mapping nasionalisme. Apakah itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila pertama yaitu nilai ketuhanan dengan menerapkan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan dalam kehidupan. Sila kedua yaitu nilai kemanusiaan diterapkan dengan selalu mengutamakan kebersamaan dan menghormati hak orang lain. Sila ketiga Persatuan Indonesia yaitu kita harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat nilai permusyawaratan, yaitu dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Dan sila kelima, nilai keadilan sosial, yaitu dengan mewujudkan keadilan dalam hal kesejahteraan kepada masyarakat. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN sebagai pelayan publik. Tugas ASN adalah memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Ada 8 karakter pelayanan yang memuaskan pelanggan. 1. Ketepatan waktu pelayanan, yaitu jika ada perjanjian seharusnya disesuaikan dengan waktu yang telah dijanjikan, sehingga pelanggan tidak dihadapkan pada ketidakjelasan waktu penyelesaian. 2. Akurasi pelayanan, yaitu pelayanan yang diterima pelanggan berupa perlakuan, barang atau jasa haruslah terbebas dari kesalahan. 3. Keramahan dalam pelayanan yang diperoleh dari setiap orang dalam organisasi yang berhubungan langsung dengan pelanggan. 4. Kemudahan mendapatkan layanan, yaitu tidak berurusan dengan banyak orang dan banyak meja. 5. Kenyamanan mendapatkan pelayanan, yaitu terbebas dari rasa takut dan rasa ditipu, mudah dijangkau, mudah didapat, dan ruang tunggu sejuk dan segar. 6. Pelayanan yang bertanggung jawab, yaitu berkaitan dengan penanganan keluhan pelanggan yang ramah dan sopan dan hasilnya memuaskan pelanggan. 7. Pelayanan spesifik, yaitu berkaitan dengan permintaan spesifik pelanggan di luar standar pelayanan umum atau pelayanan tambahan yang memberikan kepuasan melebihi harapan pelanggan. 8. Kemudahan diakses, yaitu mudah dijangkau dan ditemukan, mudah mendapatkan informasi dan mudah dihubungi. ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. ASN sebagai pemersatu bangsa dan negara haruslah memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, yaitu bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Demikianlah penjabaran dari mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Sekian dan terima kasih.